Ya Yangon ya kayak Indonesia zaman dulu sih menurut gue. Dan mungkin 90 atau ya aku nggak tahu kalau 80 gimana, mungkin 90-an lah ya. kalau bawa mobil atau bawa kendaraan itu nggak bisa pelan-pelan. Masih ada apa sih sepeda kayak beca gitu. Pokoknya Di Yangon tidak ada motor. It's open to foreigners too. masih pada pakai sarung. Orang-orang yang mengenakan jubah-jubah Buddha itu juga menarik. Because of their attitude, they're very calm and Apa namanya? Nataka. Dia pakai apa ya? Pelindung, kan di sana panas banget, pakai pelindung gitu. Terus makanannya itu percampuran antara Thailand sama India. Jadi kayak agak nanggung tuh gue sih. Mallnya juga ya elah, mall kecil banget segitu doang anjing. Ya keren banget, maksudnya dari kota yang sebenarnya menurut gue cukup tertinggal dari Jakarta tapi bisa bikin eventnya tuh yang kayak gitu keren. Kita akan mereport perjalanan kami ke Yangon Photo Festival. Di mana itu Yangon? Yangon ada di Myanmar. Yes, Yangon Photo Festival is one of the biggest photo festival in region where we say because it's really happening starting from 2008, 11 years already, and then we have producing the thousands of student storyteller. Lokasinya sebenarnya ada 3. Institut France, Burma, ada di Gute Institute, sama di Mahabandola. Mahabandola Park itu lokasi utamanya tuh. Jadi ada giant screen besar. so it allows the whole public, all the visitors, local visitors of the park to see and discover the exhibitions. Karena di sana juga mereka bikin ada kompetisinya sendiri, ada workshopnya kayak gitu. Terus mereka juga berusaha untuk memperkenalkan Yangon Photo Festival ke fotografer-fotografer yang ada di seluruh dunia, dengan mereka mengundang beberapa fotografer untuk pameran di sana kayak gitu. Yang telah dikurasi oleh panitia dan salah satunya adalah Christophe Lovigny. Because I really like the photographer who never taken picture before, because they are so raw, and I'm enjoying to listen to their stories. We train people to tell stories about environmental issues, social issues, human rights, child labor, women trafficking, violence against women, and this powerful story we show them here in this festival. Dihadirkan di Yangon Photo Festival, memberikan sebuah cerita-cerita yang sangat relate dengan permasalahan masyarakat, bukan hanya dari sisi pandang fotografer tapi dari sisi pandang kita sebagai orang awam. One of favorite ministry from Indonesia. Kalau festival itu sebenarnya itu lebih kayak memelihara semangat kita sebagai seorang pengkarya gitu. Jadi pengen ngasih lihat nih buku foto Indonesia, dan mereka juga apresiasi, dan itu buat kita itu sangat menyenangkan. Dan ada yang lebih menyenangkan lagi, ada beberapa teman-teman yang pengkaryanya itu datang gitu. Apa sih, gue pengen ngasih tahu sisi lain dari bokap gue gitu. Jadi orang-orang yang kenal bokap gue yang biasanya negatif segala macam, tapi di buku ini, di foto story ini gue coba nyeritain kalau ya dia cuman manusia biasa gitu. Sosok kakak, sosok ayah, sosok seorang anak yang emang ya sama aja kayak orang-orang yang lain gitu, nggak ada bedanya. Walaupun ya dia seorang pemakai dan meninggalnya gara-gara HIV gitu. Ini namanya hijab girls gitu, sebutan untuk kita orang-orang yang mengenakan hijab. Mulai aku kerjain riset dulu sih, riset yang banyak, nanya sama teman-teman terdekat, orang-orang terdekat mengenai kenapa sih kamu mau mengenakan hijab, apa alasannya gitu, latar belakangnya seperti apa, maknanya apa, seperti itu. Every one of us, we have this in a pocket, okay? That's the thing, that's the revolution, you know? Used to be so difficult to take photo, aperture, speed, etc. Now, you press the button, even in the dark, you get a fantastic photo, okay? Then, this fantastic photo, don't make only one. You make a series, you put them together, you tell a story, and then you post. And what is it? It's a short documentary. I mean, story is strong. So, I mean, they are really working here. They don't know how to work. The student and photographer, they don't know what is story, but they are not. They explore. They open really everything. So that's important. Even the remote area who have no education like high school, but what they want to talk, they talk. So that's his expression, and also Tapi kalau di sana responnya justru ya lebih seru lagi karena ya ketemunya tuh sama orang-orang yang
yang emang gak gue kenal sama sekali gitu, bukan dari lingkungan gue, jadi lebih banyak lagi yang nonton, jadi sebenarnya lebih deg-degan. Terus pas selesai screening ya ada sih beberapa orang yang nyamperin ya buat ngasih apresiasi, bilang kalau karyanya menyentuh. Terus mereka bilang terima kasih banyak sudah membuat story itu. Mereka merasa apa yang aku buat, aku ceritakan dalam cerita itu menyampaikan isi atau perasaan dari mereka kayak gitu. Well, you reach millions of people. Yes, I think good photographer is a good storyteller. So try to be a good storyteller. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Nggak sekedar itu, menurut gue yang paling seru adalah partinya. Tiap malam pasti party. Mereka juga sebagai tuan rumah menyambut tamu yang datang, itu menurut gue mereka sangat mikirin gitu, dan sangat melayani lah menurut gue. Dan pengalaman gue juga pengalaman pertemanan yang gue dapat di sana, karena ternyata banyak beberapa teman-teman juga yang diundang, dan kita satu hotel, jadi kita bareng-bareng sama mereka, sharing gimana sih karya mereka gitu, terus gimana sih budaya mereka gitu sih. Itu pengalaman yang berharga banget sih buat gue. Dan itu patut kita contoh. Di Indonesia harus ada foto festival yang sudah bahkan berbelas-belas kali gitu, yang bahkan berpuluh-puluh kali gitu. Kita juga harus bisa ngelaksanain kayak gitu, karena tanpa ada foto festival kayaknya kita ngejalanin dunia fotografi itu kayaknya akan jadi flat. Dan itu kayak reunian sih menurut gue. Reunian kita sesama fotografer juga itu jadi satu tempat untuk kita ketemu dengan teman-teman yang kadang-kadang kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba kita ketemu gitu di ajang foto festival. So, tadi laporan kita, beberapa wawancara interview dari teman-teman, saya jadi berpikir fotografi bukan hanya menjadi sebuah ekspresi pribadi, tapi pada saat kita memposting itu dan men-share itu di sosial media seperti di Instagram, di Facebook, atau di sosial media manapun yang itu berjejaring dan semua orang bisa melihat, itu sudah bisa menjadi sebuah alat atau senjata yang sangat ampuh untuk perubahan sosial. Bagikan cerita kalian ke teman-teman, bagikan apa concern kalian, kenapa itu penting, kupas itu dan ceritakan lewat fotografi, ya. Itu menjadi satu hal yang sangat menarik menurut saya. Jadi cerita keseharian kalian. Fotografi bukan hanya sebagai sebuah ekspresi pribadi, tapi juga fotografi sebagai alat atau senjata untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.